Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Novitasari dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 18. Di video ini saya akan menjelaskan kasus mutasi gen yaitu mengenai materi penyakit Huntington. Penyakit Huntington itu sendiri adalah penyakit keturunan di mana si penderita akan mengalami gangguan berpikir dan bergerak dan juga gangguan jiwa. Seorang yang mengalami penyakit ini akan susah melakukan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari penyakit Huntington ini. Penyakit Huntington itu merupakan dampak dari adanya gen yang cacat. Gen yang cacat ini akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Meskipun begitu, kondisi ini berbeda dengan penyakit keturunan lainnya. Beberapa penyakit keturunan, gen cacat hanya bisa diturunkan jika kedua orang tua mengalami penyakit tersebut. Tetapi, penyakit Huntington ini bisa diturunkan ke anak meski hanya salah satu orang tua saja yang mengalami penyakit tersebut. Gejala dari penyakit Huntington ini meliputi yang pertama, gejala akibat terganggunya kemampuan kognitif atau berpikir. Yang kedua, gejala akibat gangguan bergerak. Dan yang ketiga, gejala akibat gangguan kejiwaan. Gejala akibat terganggunya kemampuan kognitif atau berpikir yang meliputi yang pertama, lambat dalam memahami suatu pembicaraan. Yang kedua, sulit mengutamakan, mengatur, dan fokus pada pekerjaan. Yang ketiga, kesulitan mempelajari suatu informasi. Yang keempat, tidak sadar terhadap perilaku sendiri. Yang kelima, terus larut dalam suatu pemikiran dan tindakan. Dan yang keenam, hilangnya kontrol terhadap suatu tindakan atau melakukan kegiatan secara impulsif, yaitu tidak memikirkannya terlebih dahulu. Yang kedua, gejala akibat gangguan bergerak meliputi yang pertama, lambatnya pergerakan mata. Yang kedua, gangguan keseimbangan. Yang ketiga, otot terasa kaku. Yang keempat, sulit berbicara dan menelan. Dan yang kelima yaitu chorea, yakni tindakan menyentak atau menggeliat di luar kendali. Selanjutnya, gejala akibat gangguan kejiwaan meliputi yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, gangguan obsesif kompulsif. Yang ketiga, gangguan bipolar. Yang keempat, terlalu percaya diri. Yang kelima, insomnia. Yang keenam, sering marah, sedih, dan tidak peduli sekitar. Dan yang ketujuh, sering membicarakan kematian, bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri. Gejala penyakit Huntington ini muncul pada penderita usia 30-40 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan juga gejala penyakit ini muncul pada anak-anak dan remaja di bawah 20 tahun. Dan kondisi itu disebut dengan juvenile Huntington. Pada juvenile Huntington, gejala yang dapat muncul adalah yang pertama kejang, yang kedua otot kaku sehingga mempengaruhi cara berjalan, yang ketiga penurunan prestasi di sekolah, yang keempat perubahan penulisan tangan, yang kelima mengalami tremor atau gemetar, dan yang keenam hilangnya kemampuan secara akademis dan fisik yang sudah dikuasai sebelumnya. Pengobatan dari penyakit Huntington tersebut memiliki tujuan untuk meredakan gejala yang muncul pada si penderita. Penanganan untuk tiap gejala itu berbeda dan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter saraf. Untuk gejala gangguan bergerak itu memiliki obat tersendiri. Untuk gangguan kemampuan kognitif dan kejiwaan juga dia memiliki obatnya tersendiri. Selain itu, gejala ini bisa diredam dengan melakukan terapi, yaitu psikoterapi dan fisioterapi. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai pencegahan penyakit Huntington. Penyakit Huntington itu dapat dicegah salah satunya dengan cara bayi tabung dan analisis genetik. Sebelum merencanakan memiliki keturunan, bila di dalam keluarga ada yang memiliki penyakit Huntington ini, dokter akan memilih sel telur maupun sperma yang tidak memiliki gen penyakit dari Huntington ini tersebut. Selanjutnya, risiko dan manfaatnya akan didiskusikan secara pribadi dengan dokter.